Kita mulai saja Pak, Miss, kelasnya Miss. Boleh Mister, ini tapi kayaknya di masjid lagi agak apa ya, ada acara kayak gitu ya, nggak masalah ya kalau misalkan saya matikan mikrofonnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja untuk kelasnya. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa bersama, berdoa. Finish. Baik, jadi untuk materi kita pada malam hari ini, kita akan membahas strategi untuk mengerjakan soal reading. Pertama kita akan belajar dulu tentang apa itu tes reading comprehension di dalam tes TOEFL ITP. Jadi reading itu adalah sebuah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami teks atau bacaan dalam bahasa Inggris. Dan untuk topik yang nanti disajikan dalam reading itu berupa sebuah topik akademik yang diambil dari buku-buku pelajaran di kampus atau buku-buku tentang jurnal akademik. Jadi intinya yang akan kita dapat di reading itu nanti adalah sebuah teks yang berkaitan dengan academic topic. Oke, Mister bisa mengikuti, ini baru mulai saja ini. Jadi untuk reading itu sendiri cuma untuk mengukur pemahaman kita akan sebuah bacaan dalam bahasa Inggris, tapi bacaannya nanti disajikan dalam bentuk paragraf. Dan untuk soal reading itu sendiri nanti jumlah soalnya ada 50. Maka kita harus memiliki target dalam soal reading, karena soal reading ini nanti di TOEFL ITP memiliki convert nilai yang paling rendah. Jadi misalkan soalnya betul 25 untuk reading dan betul 25 untuk grammar, itu nanti memiliki perbedaan convert nilai. Diusahakan kalau reading sebisa mungkin di atas 30 betul dari 50 soal. Untuk teks yang nanti kita dapatkan di soal reading umumnya sekitar 300 sampai 350 kata. Kalau dibikin paragraf ya sekitar 4 atau 5 paragraf. Dan biasanya satu bacaan itu memiliki 9 sampai dengan 10 atau 11 pertanyaan. Jadi tidak semua soal itu memiliki 50 soal, itu bukan berarti teksnya 50, bukan, tapi satu teks itu biasanya berisi sekitar 10 pertanyaan. Dan waktu untuk menjawab hanya sekitar 55. Ini contohnya. Paragraf pertama ini paragraf kedua, ini paragraf 3, ini paragraf keempat. Kalau bentuk tesnya nanti di sini ada paragraf lengkap semua dari 1, 2, 3, 4, dan di sebelah kanan di sini satu nomor. Ini nomornya 1. Misalkan di sini ada teks, di sini nomor 1. Nanti misalkan diganti next, diklik next, nanti nomor 2. Jadi satu paragraf tambah satu teks ada satu pertanyaan. Jadi bukan atas bawah gitu. Terus untuk bentuk soalnya ini seperti ini nih, kalau kita perhatikan bentuk soalnya kan kayak untuk soal tentang academic topic. Ini membahas sejarah ya, jadi itu sejarah atau mungkin kebudayaan tentang hal-hal yang ada di Amerika, karena tes TOEFL kan itu berasal dari Amerika, berarti mengambil sesuatu hal yang berkaitan dengan Amerika.
Ada berapa paragraf? Ini ada 4 paragraf. Terus kalau kita sudah mengetahui bentuk soalnya seperti apa, kita belajar strateginya. Jadi strategi untuk mengerjakan soal reading yang pertama tentu saja meningkatkan kemampuan memahami bacaan, yaitu dengan membaca bacaan-bacaan yang bersifat akademis. Misalkan jurnal internasional seperti bisnis, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Terus dalam belajar membaca, kita nanti cara membacanya itu secara skimming, yaitu membaca secara cepat, mencari inti-inti dalam bacaan tersebut, baik itu tentang ide utama atau topik, dan informasi-informasi yang rinci di dalam bacaan tersebut. Terus yang berikutnya adalah membaca soal terlebih dahulu. Jadi kita bisa juga membaca soal terlebih dahulu agar lebih efisien untuk mencari jawaban yang ada di dalam bacaan. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diujikan dalam soal reading. Kita akan belajar tipe-tipe soalnya apa saja. Yang pertama adalah ide utama. Biasanya soal ide utama itu diujikan di nomor awal. Jadi ide utama atau tema itu berarti adalah sebuah pokok dari sebuah bacaan. Intinya, inti bacaannya. Umumnya sebuah ide utama biasanya ditemukan di baris-baris awal di masing-masing paragraf. Jadi ide utama itu berarti mencakup keseluruhan paragraf. Karena kalau kita mau menulis sebuah bacaan tentunya harus menentukan tema dulu. Dan ketika kita sudah punya temanya, maka kita akan kembangkan menjadi beberapa paragraf. Paragraf-paragraf yang kita kembangkan itu biasanya supporting idea. Jadi ide utama adalah tema dari bacaan tersebut. Kita bisa menemukan jawaban di baris-baris awal masing-masing paragraf. Jadi tema itu lebih ke mencakup keseluruhan dari paragraf itu. Apa yang sedang dibicarakan. Pertanyaan untuk menanyakan reading yang soal ide utama itu biasanya menggunakan pertanyaan seperti what does the passage mainly discuss? Ya, ada kata-kata passage ini memiliki makna yang sama dengan teks. The passage answer which of the following question? What is the author main point in the second paragraph? Jadi biasanya ide utama kadang mencakup keseluruhan paragraf, bisa juga hanya spesifik ke salah satu paragraf. Jadi nanti bisa disebutkan. Ini contohnya, what is the best title for this passage? Jadi what is the best title juga digunakan salah satu pertanyaan untuk menanyakan ide utama. Tadi ide utama bisa kita temukan di baris-baris awal masing-masing paragraf dan mencakup keseluruhannya dari kedua ini. Pertama strateginya tadi adalah membaca soal terlebih dahulu biar kita tahu tipe soalnya. Karena kita sudah tahu ini adalah tipe pertanyaan ide utama, maka cara menjawabnya kita baca baris-baris awal masing-masing paragraf. Setelah itu kita cocokkan dengan pilihan ganda dan eliminasi bagian yang kira-kira itu tidak berkaitan dengan apa yang disajikan di dalam teks. Yang pertama adalah diamond cutting, pemotongan diamond. Kalau misalkan dua paragraf ini secara menyeluruh membahas tentang cara memotong diamond, berarti itu jawabannya. Tapi kalau hanya membahas salah satunya ya enggak. Fokusnya kemana nih bacaan itu? Yang B adalah the world biggest diamond uncut and cut. Jadi diamond yang terbesar di dunia yang belum dipotong atau yang sudah dipotong. Yang C, cara ngukur diamond dalam karat. Yang D, British Crown Jewel. Jadi kita sudah tahu apa sih yang nanti jadi pilihan jawabannya. Sekarang kita tentukan di sini. Kita baca dari baris awal, the largest diamond, ini ada kata largest. Jadi yang dibahas memang tentang diamond. Di sini ada diamond, ada diamond, diamond. Kalau ini enggak ada, ya kita bisa eliminasi ini. The largest diamond ever found in is the Cullinan diamond.
Jadi di sini di baris pertama sudah disebutkan bahwasanya diamond yang terbesar yang pernah ditemukan adalah kulian diamond. Ini baris pertama, jadi membahas tentang diamond yang terbesar. Ini sudah ada ini. Terus yang paragraf kedua, the kulian diamond was cut. Nah ini membahas tentang diamond yang sudah dipotong. Kalau yang baris pertama ini yang belum dipotong. Ini ada kata-kata uncut. Berarti kita bisa menyimpulkan dalam paragraf ini yang menjadi tema adalah tentang diamond terbesar di dunia, baik potong maupun yang belum dipotong. Kita bisa temukannya di baris pertama. Dan biasanya di sini di baris paragraf itu di jawaban biasanya ada yang disinonimkan. The largest diganti dengan biggest. Berarti jawaban yang tepat di sini nomor 1 adalah Bravo. Terus selanjutnya ada pertanyaan which of the following will be the best title for this passage. Ini juga menanyakan ide utamanya. Kita lihat pilihan jawaban proses nitrogen fiction. To nitrogen proses, kembalinya nitrogen, efek nitrogen. Kita baca di sini nitrogen fiction. Ini pembahasan tentang bagaimana nitrogen fixation prosesnya seperti apa. Jadi kalau jawaban A berarti hanya membahas tentang satu paragraf ini. Padahal di paragraf kedua masih ada. Yang berikutnya adalah the opposite process of denitrification. Ini adalah proses yang jenis nitrogen yang selanjutnya. Berarti ada 2 nitrogen yang dibahas prosesnya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang Bravo. Itu tipe pertanyaan ide utama. Terus selanjutnya adalah tipe pertanyaan yang lain, direct answer question. Direct answer question adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya bisa langsung ditemukan di teks atau tersurat. Terus untuk pertanyaannya biasanya menggunakan kata-kata seperti according to. According to berarti sesuai dengan teks. Itu adalah pertanyaan tersurat. Kita bisa langsung temukan di teks. Cara mengerjakannya ya pertama membaca soal dulu untuk mengetahui kata kunci yang sedang ditanyakan. Nah, kata kunci itu digunakan untuk menyamakan teks dengan pilihan jawaban nanti. Setelah ketemu kata kuncinya di dalam teks, kita tinggal baca kalimat lengkapnya. Kita lihat di sini, according to the passage, what happened to kulian 1. Jadi yang dibahas adalah kulian 1. Bagaimana sih penjelasan tentang kulian 1 kita temukan di sini, cari. Cara mencarinya yaitu skimming, kita membaca cepat itu. Di sini ada kulian 1 nih, kulian 1. Kalau sudah ketemu, kita baca kalimat lengkapnya. Ini kan kebetulan di sini nih. Jadi kita baca dari sini. The largest of the cut stone and still the largest cut diamond in the world is the pear-shaped kulian 1 at 530 carats. This diamond which also bla bla bla. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan ketiga. A, it remain in Africa. Kita baca tadi dari sini. Apa? Ada kata-kata Afrika. Ini ada kata Afrika tapi ada kata remain enggak ini? Remain ini artinya berada, tetap berada di Afrika. Kita lihat di sini kan hanya yang dibahas which is also known as the greater star of Africa. Hanya itu. Yang berikutnya adalah it was cut into smaller stones, dipotong menjadi bagian kecil. Nah, ada kata cut di sini. The largest of the cut stone. Nah, ini kalau ini kan kecil ya, kalau ini besar. It was cut and changed into the greater star of Africa. Dipotong dan diganti menjadi, dirubah menjadi greater star of Africa. Ini ada kata star of Africa. Jadi kalau yang C ini hampir menjebak. Kenapa? Karena ada istilah yang sama. Tapi kalau kita pahami, ini hanya adalah istilah. Jadi kulian 1 itu juga dikenal sebagai bintang terbesar Afrika, bukan berarti itu dirubah menjadi sebuah bintang itu.
Ini ada istilah, kalau ini malah makna aslinya. Jadi yang C tidak tepat. Terus yang terakhir, it become the property of British royal family. Nah, ini ada kata it become part of British crown. Jadi namanya property itu sama dengan crown. Jadi sudah bisa ditemukan bahwasanya kuliah 1 deskripsi tepatnya adalah yang delta. Yang lain itu tidak. Terus contoh yang lain, di mana di passage, di mana di author menyebutkan kuliah Diamond Wake. Ketika itu di mind. Kita lihat kata kuncinya kuliah Diamond Wake. Namanya kuliah Diamond ini kan, yang pertama ini. Ini kan udah nyebutin wake-nya, beratnya. Berarti di baris pertama nih. Dan kedua. Jadi yang tepat jawabannya A. Oke, selanjutnya ada contoh lagi. Mungkin dari Mas Burhan, coba Mas Burhan. Kira-kira jawabannya apa, Mas Burhan? Preserving old and historic place can provide bla bla bla. Itu ada pertanyaan. In the third paragraph, William Brooke is mentioned as an example of. Kata kuncinya adalah William Brooke. Nah, kita cari di sini. Nah, ini. Karena letaknya di tengah-tengah seperti ini, kita baca dari sini aja, dari belakang nih. Titik. Ini ada kata example, ini ada kata example. Kita lihat ke bawah belakang lagi. Nah, kita tinggal cocokkan dengan pilihan jawabannya. Jadi kita fokus ke sini nih. Sini sampai dengan sini. Ya. Kira-kira apa, Mas Burhan, jawabannya? A, I think. A. Bagaimana uang dari tourism dapat membayar biaya pelestarian gitu ya. Ya, betul Mr. Burhan. Jadi jawabannya A. Kita bisa perhatikan di sini. How many ini memiliki makna yang sama dengan this benefit. Ya. Jadi this benefit often offset the cost, dapat menanggung biaya of preservation. Contohnya adalah privately financed restoration of 18th century William Brooke. Jadi kalau kita melihat dari pilihan jawaban di sini, yang memiliki statement tepat dengan yang ada di dalam soal yang A, bagaimana hasil dari tourism dapat digunakan sebagai biaya untuk pelestarian tempat-tempat yang sudah tua. Kalau yang why preservation project need to be private finance, nah ini nggak ada penjelasan di sini. Memang ada kata privately finance, itu bukan berarti ini adalah contoh William Brooke itu harus dikelola dari private. How expensive nggak ada di sini. Why is historical preserved building should be operated as museum? Ini adalah soal TOEFL ITP asli. Itu adalah soal tentang direct answer question, pertanyaan tersurat, maka kita tinggal fokus pada pilihan jawaban pada soal, cari kata kuncinya, terus baca kalimat lengkap dan kita lihat pilihan jawabannya. Terus yang berikutnya adalah unstated detail. Unstated detail itu adalah sebuah pertanyaan yang menanyakan informasi tidak disebutkan atau informasi yang tidak tepat sesuai dengan bacaan. Dalam menjawabnya ya pertama membaca soal dulu dan jawabannya. Kalau soalnya kita sudah tahu, oh ini lagi yang ditanyakan statement tidak disebutkan, maka statementnya itu nanti ada di dalam pilihan ganda.
Nah, pilihan ganda itu yang digunakan sebagai kata kunci agar lebih efektif, lebih cepat. Kita bisa menemukan apakah statement di pilihan ganda itu ada atau tidak di dalam teks. Terus cari kata kunci seperti tadi, baca lengkap, terus eliminasi yang kira-kira tidak tepat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan statement yang tidak ada di teks. Bisa pakai not, atau true, except. Ini ada contoh, which of the following is not true about kuliah 1. Kuliah 1 ini kata kuncinya. Bagaimana kuliah 1 statementnya? Kalau kita perhatikan, di sini kuliah 1 ini dipotong dari kuliah diamond. Kuliah 1 itu memang dipotong dari kuliah diamond. Kuliah diamond itu adalah kuliah yang diamond yang paling terbesar, terus dipotong. Jadi 9 bagian 96, 9 yang besar-besar dan 96 kecil-kecil. Ini betul statement ini. Beratnya sekitar 3.100. Ini angkanya kita cari angka. 3.106 karat. Nah, untuk berat ini itu adalah beratnya si kuliah diamond yang belum dipotong. Sedangkan yang sudah dipotong namanya kuliah 1 beratnya cuma 530. Jadi yang B ini tidak tepat. Ya. Kalau yang C is the biggest cut diamond in the world. Ini adalah diamond yang udah dipotong terbesar. Nah, ini ada kata-kata still the largest cut diamond in the world. Kadang-kadang disebut Greater Star Africa, ini sudah ada. Ya, ini untuk statement yang tidak disebutkan di teks. Contoh yang lain, all the following are true tentang bentuk dari Star of Africa. Star of Africa itu siapa? Ya, kuliah 1 itu tadi. Bentuknya seperti pear. Nah, ini betul, the pear shape. It is 5.4 cm. Angkanya kita cari. 5.4 cm. Betul. Longer than its wide. Ini lebih panjang daripada lebarnya. Panjangnya berapa itu? Panjangnya kan 5 ya. Panjangnya 5. Panjang, terus lebarnya cuma 4,4. Betul kan? It's 44 inch wide. 4,4 inci lebarnya. Kalau di sini kan weight. 4,4 betul, tapi di sini inci, tapi di sini senti. Jadi yang tidak tepat ya. Oke, jadi seperti itu. Ada lagi, based on the following passage on the following could be considered set of color except. Berdasarkan informasi di passage di bawah ini dapat dikategorikan sebagai cultural patrimony, warisan budaya, yang termasuk warisan budaya ini di bawah ini kecuali apa? Kita lihat di sini, cultural patrimony means inheritance from one historic include place of significant president. Nah, ini it include apa saja di sini. Nah, coba Mas Burhan kira-kira jawabannya apa Mas? Yang 3. Warisan budaya itu kira-kira bisa berupa apa? Cari kata statementnya itu di pilihan jawaban dengan yang ada di teks itu. Sudah ketemu, Sir, jawabannya, Sir? Pokoknya bukan C, bukan D kayaknya, Sir. Bukan C, bukan D. Kalau Miss Arlita kira-kira mana, Miss? Jawabannya. Yang bukan termasuk warisan budaya lah, Bang.
Cultural means inherited warisan from one ancestor, itu termasuk tempat bersejarah seperti tempatnya George Washington sleep there, tidur di sana. Tidur ya mungkin tempat tinggal gitu. Yang B kali ya, Sir ya? Eliminasi yang kira-kira tidak apa. Tahunya yang B gimana? Yang lain tuh terkait sama something in the past gitu ya. The place where successful industry manufacture is good. Ini kan kayak pabrik gitu. Yang tidak tepat, yang B, Sir ya. Ya. B apa yang mana, Sir? Tadi. Bravo. Yang Bravo kayaknya, Sir, tapi itu set of famous battle. Nah, ini. It include place of historical significance. Ya. Kan? Kalau misalkan kita nggak begitu familiar dengan ini, nggak apa-apa sih. Kita itu aja cari yang lain yang kira-kira mendekati yang kira-kira itu memang betul-betul 90% nggak begitu disebutkan di situ. Nah, kalau yang di C ini, the birthplace of an important United States President, kan tempat lahir kan di sini kan, berarti kan ada kata presiden kan, sleep there berarti ya lahir gitu. Ini ada kan. The host were well-known artist spent her childhood. Ini ada kata artistic prominence. Frank Dior descended social import Native American live there. Ini social import, kita bisa simpulkan ini adalah artis yang tinggal di sana ya sama dengan tempat her childhoodnya dia. Jadi ini ada, nah tinggal A sama B gitu. Kalau kita perhatikan di sini dan the place, tempat di mana successful modern industry itu menghasilkan produknya dia. Kalau di sini kan nggak begitu dibahas kan sama sekali. Nah, kalau misalkan famous battle itu nggak begitu paham ya kita bisa lihat di sini. Mungkin di sini bermakna adalah historical significance seperti presiden. Contohnya yang tidak dapat. Oke, itu adalah pertanyaan yang menanyakan tidak disebutkan di teks, berarti kita perlu hati-hati karena nggak mesti yang ada di teks ini secara langsung bisa ditulis sama persis. Kadang disinonimkan sedikit, mungkin bagian depannya atau bagian tengahnya, atau malah kalimatnya di restatementkan. Terus yang berikutnya, tipe pertanyaan lain adalah indirectly answer question, sebuah pertanyaan yang jawabannya tidak secara langsung bisa kita temukan di dalam teks, berarti kita harus menyimpulkan. Biasanya pertanyaan itu menggunakan kata-kata can be inferred. Kadang inferred, kadang imply, itu memiliki makna yang sama. Berarti kita harus bisa menyimpulkan itu. Kayak misalkan di sini dapat disimpulkan dari teks bahwasanya undian diamond itu dipotong menjadi berapa. Jadi kita lihat undian diamond, kata potong di sini menjadi 9 major itu yang besar, dan 96 yang kecil.
Berarti kalau kita total 9 plus 96 itu menjadi 105. Kata 105 di sini nggak ada. Karena ada kata inverb, berarti kalau tersurat itu malah jangan dijawab seperti 9. Ini kan tersurat. Ini juga. Jadi pilih yang tidak ada malah. Kalau ada itu namanya according to tadi, indirectly. Apa itu? Directly. Kan indirectly tersirat. Kalau directly tersurat. Jadi kalau jawabannya tersurat di sini ada ya, itu berarti bukan jawaban. Terus yang berikutnya adalah pronoun reference. Pronoun reference itu adalah sebuah pertanyaan menanyakan kata benda yang menanyakan pronoun yang menggantikan kata benda sebelumnya. Biasanya pertanyaannya adalah the pronoun, misalkan it pada baris keberapa itu menggantikan siapa. Dalam menjawabnya yang pertama tentu saja kita cari pronoun tersebut di dalam bacaan. Biasanya sudah ditunjukkan, kadang ada tanda hitamnya. Terus yang selanjutnya kita harus identifikasi dulu nih. Pronounnya itu bagaimana. Kalau it itu menggantikan orang atau menggantikan benda. Yang kedua adalah pronoun tersebut untuk menggantikan benda yang jumlahnya tunggal atau jamak. Nah, kalau kita sudah identifikasi itu, terus kita simpulkan bentuk bendanya harus seperti ini. Oh, kalau it, bendanya harus barang dan jumlahnya 1. Nah, kalau di pilihan ganda bukan barang, ya eliminasi. Kalau misalkan di pilihan ganda ada barang tapi jumlahnya lebih dari 1, eliminasi. Itu cara pertama, identifikasi dulu klasifikasinya atau definisi dari pronoun tersebut. Nah, terus selanjutnya kita cari itu kata benda sebelum pronoun itu. Karena namanya pengganti itu menggantikan kalimat sebelumnya, menggantikan kata benda sebelumnya. Sedangkan kalimat sebelumnya itu namanya kalimat, kata benda itu menempatnya kalau nggak di subjek, ya di objek. Berarti kita lihat kalimat sebelumnya, lihat subjeknya atau objeknya. Nah, misalkan di sini ada the pronoun they, kita identifikasi dulu they itu untuk menggantikan benda yang jumlahnya banyak. Bisa orang juga bisa. Baris ketiga 1, 2, 3 ini ada they. Maka kita berarti baca kalimat sebelumnya di sini nih. These statistics are known as blah blah blah. Yang namanya kalimat subjeknya di sini. Ini namanya objeknya. Kita lihat di pilihan ganda. Kalau ada kata benda yang setelahnya D, itu nggak perlu dijawab. Karena pengganti harus sebelumnya. Kita lihat di sini ada the business day. Business day ini di sini nih. Di kalimat sebelumnya lagi. Terus yang berikutnya stock of bond. Stock of bond itu di mana? Stock of bond. Nah ini. Malah setelahnya nih. Stock of bond itu setelahnya D. Jadi ini nggak mungkin. Kita lihat aja. D, karena sebelumnya ada statistik, kita cari di sini. Di statistik. Kita masukkan di sini. Di statistik are based on the select group. Biasanya sebuah statistik kan diambil dari grup ini. Kita baca kalimat sebelum. Itu adalah pertanyaan tentang pronoun. Terus selanjutnya, pertanyaan yang terakhir itu adalah menanyakan kosakata. Pertanyaan kosakata yang kita paham seperti what is huge, what is the meaning of, what is the similar. Biasanya soal kosakata kadang ada bantuannya, clue. Bantuannya itu bisa berupa tanda baca, tanda bacanya bisa berupa koma atau strip, parentes itu tanda kurung atau strip, bisa juga berupa restatement. Kalau statement itu clue-nya menggunakan kata-kata ini, bisa juga pemberian contoh kalau pemberian seperti itu, tapi nggak mesti. Misalkan ada sebuah kosakata yang ditanyakan adalah huge, kita cari huge. Nah, kalau sudah ketemu kata huge di dalam teks, kok setelahnya ada koma, kemungkinan itu adalah bantuan untuk menjawab.
Berarti jawabannya di mana? Ya setelah koma itu. Atau setelahnya kata huge ada kata-kata or. Oh berarti jawabannya itu setelah or. Karena itu adalah salah satu clue. Tapi nggak mesti ada. Nah kita perhatikan contoh. The word responsibility. Kita juga bisa mengetahui arti dari sebuah kosakata dari root katanya. Root katanya atau bisa kadang awalannya. Kalau awalan itu biasanya dengan kata-kata this, an itu berarti bermakna kebalikannya. Terus kita eliminasi yang kira-kira kita paham pilihan gandanya di sini. Ini ada kata responsibility. Responsibility itu kalau kita perhatikan dari sini kan yang kemungkinan enggak sama itu seperti opinion atau goal. Tinggal A sama B. Responsibility, tanggung jawab. Tinggal cari aja yang memiliki makna hampir mirip itu seperti apa. Jadi responsibility memiliki makna yang sama dengan duty. Ini contoh lagi, unusual dari kata usual, biasa. Kalau ada kata un berarti kebalikannya. Kita lihat di sini ada penting, ada testing. Tinggal apa ini? Unused tidak digunakan, uncommon. Usual biasa, enggak biasa berarti enggak umum, uncommon. Nah, itu adalah strategi untuk mengerjakan soal reading. Jadi soal reading itu memang harus sering latihan. Tapi secara umum 55 menit itu udah cukup untuk mengerjakan soal reading. Kira-kira bagaimana Mas Burhan? Aman, Sir? Aman, Sir. Aman lah ya. Reading ya kalau bagus sih di atas 30, Sir. Tapi kalau misalkan enggak ya di atas 20. Nanti kalau tes Mister itu akan dapat langsung dapat hasil skornya. Hasil skornya itu namanya unofficial score report. Contohnya ya apa? Contohnya seperti ini. Itu nanti dapat kayak gini, nanti di print boleh, atau kalau nggak ada printnya ya tinggal di save as PDF. Listening berapa ya, skornya berapa. Contoh yang lain. Ini nanti bentuk soalnya seperti ini, Sir. Jadi ini ada teks. Nanti teksnya kan biasanya ada 4 paragraf kan. Nah, nanti di scroll aja ke bawah. Kelihatan, Sir ya? Kelihatan, Sir. Scroll lagi, satu bacaan, satu nomor sebelah kirinya, di sebelah kiri. In the United States during the late innovation trip. Nah, seperti ini nih bentuk soalnya.
what aspect of 1800 does the passage mainly discuss? Ini kan topiknya kan, passage mainly discuss. Nah, kalau misalkan udah jawab, ya tinggal jawab aja, klik itu udah langsung tersimpan, terus kita tinggal next. Kalau misalkan nggak begitu agak ragu, klik terus mark for review. Ini untuk sebagai tanda aja, nanti kalau udah selesai masih ada waktu, kita bisa cek reviewnya yang mana yang tadi agak kurang paham. Jadi nggak perlu lagi ini back lama. Jadi klik yang di sini, reviewnya apa saja yang kira-kira harus di. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mas Arlika. Kalau kosakata itu, kosakatanya masih tergolong intermediate sih. Kalau menurut saya intermediate, itu begitu sulit-sulit atau nggak begitu tinggi lah, itu masih tergolong intermediate. Mau intermediate sampai intermediate itu kosakata. Yang dijadikan soal nanti. Soal grammarnya udah dikerjakan, Mas Burhan? Udah, Sir. Cuma ya ada yang dilewat-lewat, bingung soalnya malah 1-2 ya. Mungkin dibahas saja sekalian langsung. Nah, berarti untuknya kita tinggal fokus ke latihan. Jadi besok kita latihan di listening part C. Di listening part C-nya buat besok aja. Kalau nggak part C ya part A dulu, cuma kita latihannya nggak usah banyak-banyak, misalkan 10 nomor bahas. Terus latihannya itu nanti menggunakan soal listening yang kayak dari buku sama latihan soal listening TOEFL ITP yang asli, yang dari ITS itu. Dan ITS menerbitkan buku-buku tes TOEFL yang soal-soalnya diambil dari soal kayak tahun kemarin. Kadang itu juga digunakan lagi. Oke, kita lihat soalnya yang grammar 1-15 itu soal structure. Kalau bagus bisa menebakkan di atas. Oke, nomor 1 jawabannya adalah delta. 2 jawabannya adalah bravo. 3 jawabannya C. 4 jawabannya delta. Terus 5 jawabannya A. 6 jawabannya C. 7 jawabannya bravo. 7 jawabannya delta. Terus 8 jawabannya A. 9 bravo. 10 delta. 11 bravo. 12 C. 13 A. 14 delta. 15 A. Salah berapa, Mas Burhan? Yang nomor 6 apa, Sir, tadi, Sir? Yang nomor 6 jawabannya adalah C. C. Kalau prior to dan before tuh bedanya apa, Sir? Kalau prior to itu bukan kata hubung itu, Sir. Itu prior to kalau nggak salah itu preposisi. Kalau nggak preposisi ya preposisi itu, Sir. Prior to. Kayak according to lah kayak gitu. Jadi karena nomor 6 itu kan
ada dua kata kerja yang dimunculkan ini. Yang pertama became, yang kedua appear. Berarti kalau ada dua kata kerja, maka kalimatnya dua. Ini kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Karena kalimatnya ada dua, maka di sini harus dihubungkan. Nah, berarti kita harus memiliki sebuah kata yang bisa untuk menghubungkan. Mana yang ada penghubung di pilihan Anda? Ya yang C ini. Kalau A, ini tadi prior to, ini adalah preposisi. Preposisi seperti inilah, in, at, on. Itu kan nggak bisa untuk menghubungkan kalimat. Kiri kanan nggak bisa. Jadi nggak ada kayak misalkan, I go to school for you come home. Nggak bisa. I go to school, but you come home. Ada kata but itu penghubung. Jadi jawabannya Mas Burhan yang A ya, Sir. Si. Cuma penasaran aja, Sir. Soalnya prior tuh kan artinya juga sama nggak sih secara makna gitu? Cuma iya, beda. kalau secara makna iya. Kalau kan ada juga kayak misalkan despite sama dengan although. Despite itu kan artinya meskipun, tapi dia kelas katanya preposisi. Kalau although kelas katanya penghubung. Bedanya kalau pakai despite diikutinya benda karena despite itu preposisi kan harus diikuti benda. Kalau although diikutinya kalimat. Kalau nanti muncul dua, berarti kita lihat setelahnya itu diikuti benda atau kalimat. Misalkan I keep going to school although the weather is bad. Kalimat pakai although. Tapi kalau pakai despite, I keep going to school although the bad weather. Nah, ini tinggal lihat apa yang mengikutinya. Jadi prior itu preposisi. Oke, ada yang lain, Mas Burhan? Nomor berapa mungkin? Oh, sama ini, Sir. Penggunaan apa? Jeren ya? Jeren atau apa tuh? Karen. Iya. Iya. Sama ya sebenarnya kayak kalau misal pakai feeling tahu sih, Sir ya. Oh, ini kayaknya enaknya ini gitu. Sama kayak kalau adjektif habis sebelumnya nggak to be juga kan ada kan gitu. Iya. Kalau gerund itu kan sebuah kata benda. Gerund itu kata benda. Tapi kata benda yang terbuat dari kata kerja. Jadi kalau kita mau membuat kalimat, yang pertama adalah kita harus memiliki pelaku. Dan pelaku itu harus menggunakan sebuah kata benda. Benda itu bisa orang, bisa hewan, tempat, nama tempat itu juga bisa. Misalkan di sini saya ingin membuat kalimat, berarti harus ada subjeknya. Subjeknya biasa saya pengen ada orang, a boy. Tapi bagaimana kalau misalkan subjeknya itu terbuat dari kata kerja? Nah, ini bagaimana kalau misalkan sebuah kalimat, kalau kalimat itu subjek kan harus pakai kata benda. Tapi kalau misalkan subjek yang akan kita gunakan maknanya makna kata kerja, misalkan pergi ke sekolah adalah hobiku. Kata pergi yang berada di depan itu yang tadinya adalah sebuah kata kerja karena mau ditempatkan di tempatnya subjek, kata pergi itu harus dirubah menjadi kata benda. Caranya yaitu dengan menjadikannya sebagai gerund. Bagaimana merubah kata kerja biar menjadi kata benda? Kita rubah dijadikan verb 1 ing. Jadi kalau ada sebuah kalimat misalkan berenang adalah hobiku. Hobiku.
Renang, bahasa Inggrisnya swim. Is my hobby. Nah, kalau kalimat ini tidak tepat, karena apa? Karena subjeknya terbuat masih dari kata kerja. Berarti kita harus merubah kata swim ini biar jadi kata benda, karena syarat sebuah subjek harus kata benda. Maka kita rubah jadi ing. Tambahkan ing aja. Kata kerja yang dirubah menjadi kata benda itu namanya gerund. Tapi posisinya harus di mana? Posisinya harus di subjek sama di objek. Itu namanya gerund. Saya suka makan. Saya suka makan. Saya itu I. Kata kerjanya suka. Love. Ini kata kerja. Ada kata makan. Makan kan kata kerja lagi. Berarti kan kita harus merubah kata makan ini biar jadi objek. Karena setelah kata kerja kan digantinya objek. Tapi objeknya pakai kata kerja. Dirubah dulu jadi benda, tambahkan ing. Itu. Namanya jadi gerund. Begitu pula setelah preposisi kan harus I'm thinking about go. Nah, ini kan setelah preposisi harus diganti benda. Maka setelah go itu harus dijadikan ing. Setelah preposisi jadi ing. Apalagi, Sir? Oke, Sel. Ini namanya gerund. Jadi gerund itu, biar namanya gerund itu posisi verb-nya harus di subjek, posisinya harus di subjek, dan harus posisinya di objek. Ada verb terus di sini, harus di sini. Ini baru bisa namanya gerund. Sama satu lagi, preposisi kan diikuti objek lagi kan, harus di 3 tempat. Itu namanya gerund. Tapi beda kalau misalkan posisinya setelah subjek, misalkan I am sitting. Nah, posisi verbing ini berada setelah saya. Dan ada to be-nya di sini, sudah jelas ini kata kerja. Ini ada verbing, sebelum dikasih to be, letaknya setelah subjek, ini jadi kata kerja. Tapi kalau ada posisi lagi, misalkan ada a boy, ada bendanya dulu, terus diikuti verbing, nggak ada to be-nya, ini kata sifat. Jadi verbing bisa memiliki 3 nama. Satu gerund, kalau posisinya di sini, jadi subjek, jadi objek, setelah kalau ini namanya gerund, namanya verb, ini namanya adjective. Ada lagi, Sir? Gak ada. Kalau Miss Arlita gimana? 15 nomor. Salah berapa, Miss? Maaf, Mister, tadi ada yang baru gabung ya, soalnya ada tugas dari ada kantor. Boleh diulangi yang nomor 1 sampai 4 jawabannya apa? Boleh. 1 sampai 4 aja. 1 sampai 4. 1 sampai 4, nomor 1 itu delta, fases. 2 itu adalah Bravo, the center of. Nomor 3 adalah Dead Unleashed. Nomor 4, the novel has become, yang delta. Oke, salah 2, Mister. Nomor 3 sama nomor 13. Nomor 3 ini, pokoknya intinya kita mau membuat kalimat, apakah kalimat yang akan kita buat 1 atau 2. Berarti kan kita harus perhatikan soal dan pilihan jawabannya. Kalau unless ini 2 ini kata kerja. Kalau kita letakkan di sini, apa betul kalimatnya memang butuh kata kerja? Kita lihat kalimatnya ini dari sini sampai sini. Sampai sini kalimat 1, ini kalimat 2. Kalimat selanjutnya ini. Kan sudah ada kata kerjanya, berarti A sama B udah nggak mungkin. Unless itu tadi kata kerja, kalau mau diletakkan di sini berarti harus dihubungkan biar nggak double kata kerja dengan ini.
Karena di sini kata kerjanya sesuai rumus, unless kan verb 1 ada rumusnya. Tapi kalau verb ing mau jadi kata kerja harus dikasih to be. Jadi nggak boleh setelah penghubung menggunakan verb ing nggak ada to be-nya, berarti kurang tepat. Jawabannya Miss Ardita apa, Miss? Yang nomor ini. Yang D. Nah, itu sering biasanya seperti itu. Berarti harus hati-hati. Sebenarnya kalau kita nggak usah kasih that malah benar. The forces unlacing ini jadi kata sifat. Tapi kalau mau dirubah jadi kalimat kedua, verb ing-nya harus ada to be-nya. Jadi kalau verb 1 kan nggak perlu ada tambahan. Terus lagi nomor 13. Nomor 13 ini ada 2 kalimat, jadi harus hati-hati. Biasanya di soal starter sering dimunculkan model soal seperti ini. Jadi biasanya ada soal 2 kalimat dengan penghubung yang menggunakan adverb clause connector yang diletakkan di depan sini. Jadi kalimat pertama seperti ini kalimat pertama dari this sampai sini. Ini kalimat kedua diletakkan di depan. Penghubungnya mana? Ini yang paling depan sendiri. Berarti karena di sini ada penghubung, maka setelahnya harus dibuat kalimat baru. Yang kalimat ya 2 kata, it sama cost. Ini kan cuma 1 kata, the cost. Ini cuma the cost, subjek doang, ini cost doang. Jawabannya misal kita apa? Yang A. Yang A. Berarti betul dong. Maaf, yang C. Sorry, yang C. C. Kenapa kok jawabannya C? Kayaknya ngarang aja sih. Jadi kata kuncinya di sini. Di bentuk ini penghubung. Itu biasanya sering muncul itu soal-soal kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Itu Sar yang nomor 15 itu kalau misal penggunaan kan yang benar all the amino acids kan ya? Iya, betul ya. Nah, kalau misal penggunaan all of the itu gimana Sir? All of the amino acids itu di kalimat kayak apa gitu? Kalau kita perhatikan kan di sini kalimatnya ada 2, ini kalimat pertama, ini kata kerjanya depend on, ini ada penghubung berarti bikin kalimat baru. Karena sudah ada kata kerja di kalimat kedua, kan tinggal nambahin subjek aja. Nah, berhubung kata kerjanya pakai are, berarti kita harus menggunakan sebuah subjek yang jumlahnya banyak. Subjek jumlahnya banyak ya pasti ada S-nya. Kita cari aja yang ada S-nya yang mana, yang A sama yang D. Tapi yang D ini bukan subjek karena ini ada of-nya dulu, ini preposisi. Jadi sudah jelas D nggak usah dijawab. Terus apa perbedaan antara all yang biasa sama all of? Jadi kalau all itu sama seperti penanda benda untuk menunjukkan jumlah banyak. Seperti many itu sama. Jadi kalau mau pakai all itu bisa 2 cara. Pertama, all langsung diikuti kata benda. Berarti kata benda yang mengikutinya harus banyak. All friends. Gitu. Tapi kalau ada all diikuti of dulu, maka kata setelah of itu yang nanti jadi apa itu? Apa namanya istilahnya? Yang menjadikan all-nya itu bisa tunggal atau jamak. Jadi kalau pakai all aja pasti diikuti benda jamak. Tapi kalau pakai all of, nanti ini all-nya bisa bermakna tunggal, bisa jamak tergantung setelah kata of-nya. Ini namanya expression of quantity. Jadi hati-hati kalau ada kata all of, some of, itu yang dilihat yang jadi tunggal jamaknya setelah of-nya. Nah, karena B di sini adalah all of, maka kita lihat yang setelahnya. Asid kan nggak ada S-nya, berarti ini jadi tunggal ini. Gitu pula dengan C, all of tunggal. Gitu saja. Oke. Itu nama materinya expression of quantity. Jadi yang bisa seperti itu seperti all, bisa all biasa, all books, all of my friends, bisa all of my friend, bisa. Bisa juga some.
some books, some of my friend, some of my friends. Ada lagi, Zat? Silakan. Oke. Ada yang sisanya buat besok aja. 15 nomor, Mas Burhan, salah. Masih aman, Sir. Miss Arlita, salah berapa? 15 nomor. Salah 2, Mister. Lumayan, Pak. Baik, jadi untuk latihannya ini nanti disambi-sambi. Jadi ini complete test 1, test 1, nanti ganti complete test 2, nanti ganti yang lebih sulit lagi. Paham. Kalau betulnya selalu kayak gini terus, nggak jauh-jauh salah betulnya ya, lah kabar soal. Ini masih. Oke, paling seperti itu untuk kelas kita. Terus ketemu lagi paling hari Rabu saya bisa. Kalau hari Selasa ada kelas lain sih. Paling hari Rabu, untuk hari Rabu nanti kita latihan listening dulu yang 4A. Nanti saya akan bagi 4A 5 nomor untuk yang agak mudah-mudah kayak gini. Terus yang 4A nomor 6 sampai 10 atau 15 nomor kan tadi kan 1 sampai 7 yang agak biasa, 8 sampai 15 nanti yang agak nanti bisa dibandingkan. Jadi kita fokus ke ini sama bahas yang baik. Seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup untuk kelas kita, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Finish, thank you very much. Setelah sesi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Thanks, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kenapa punya saya ini nggak bisa di tes, guys?